salam sejahtera semuanya. Hari ini Miss Christina akan mendampingi anak-anak semua untuk melanjutkan topik kita di bab kedua, yaitu mengenai metagenesis, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, serta satu lagi yaitu metamorfosis. Nah, yang bagaimana itu? Yuk kita cek tayangan video berikut ini. Jadi nanti Ananda sekalian diharapkan mampu untuk mendeskripsikan mengenai tahapan metagenesis pada tumbuhan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan, dan proses metamorfosis pada hewan. Topik yang dibahas adalah metagenesis, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan, dan metamorfosis. Ini merupakan topik lanjutan dari sistem reproduksi pada tumbuhan pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang metagenesis. Anak-anak tahu apa artinya metagenesis? Merupakan proses pergiliran keturunan pada tumbuhan. Nah, ini adalah proses yang terjadi jika ada siklus gametofit pada tumbuhan dan siklus sporofit. Siklus gametofit merupakan siklus yang dihasilkan oleh tumbuhan yang berasal dari spora. Nanti dia akan menghasilkan gamet ataupun sel kelamin. Sedangkan siklus sporofit adalah tumbuhan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang berasal dari sel kelamin atau berasal dari zigot. Nah, nanti akan menghasilkan spora, makanya dikategorikan siklus sporofit, penghasil spora. Oke, kita lanjutkan bahwa salah satu tumbuhan yang mampu melakukan proses perkembangbiakan secara metagenesis adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, nanti akan kita bahas dua jenis tumbuhan lumut. Nah, pada dasarnya ini prosesnya sama. Yang pertama adalah tumbuhan lumut yang biasa kita temui di sekitar rumah kita. Di sini ada dua tahapan. Tahapan atas adalah fase gametofit yang dimana nanti akan menghasilkan sel kelamin. Ini dia sel kelamin. Yang tadi dia berasal dari spora. Dan yang kedua di bawah adalah fase sporofit karena dia akan menghasilkan spora yang berasal dari fertilisasi. Anak-anak masih ingat kan artinya fertilisasi? Berikutnya, lumut hati. Ini merupakan jenis lumut yang Ananda bisa temui di daerah hutan pedalaman. Nah, lumut hati ini ternyata ada dua alat kelaminnya ataupun dua jenis kelaminnya. Di sini ada beda jenis ya. Nah, ini dia yang pada gambar kita. Kalau yang seperti payung ini adalah alat kelamin jantannya. Biasa dibilang dengan antheridium karena akan menghasilkan sel sperma. Sedangkan yang mirip seperti pohon kelapa ini adalah archegonium yang akan menghasilkan ovum. Disinilah nanti akan proses pembuahan itu terjadi. Berikutnya tanaman Petrodophyta ataupun tanaman paku. Contohnya suplir. Nah, untuk fase mereka akan kita bahas diawali dengan sporofit ataupun fase yang menghasilkan kotak spora ataupun spora. Nah, kotak spora pada tumbuhan suplir ini berada di bagian bawah daunnya. Ini bisa berwarna kuning ataupun kehitaman. Nah, kotaknya ini akan mengeluarkan spora, maka akan berfase gametofit dia nanti. Sporanya ini akan berkembang membentuk sel kelaminnya masing-masing. Nah, maka akan terjadilah fertilisasi. Nah, ketika fertilisasi terjadi akan membentuk zigot. Zigotnya ini nanti akan membentuk yang namanya tanaman paku yang kita lihat. Oke, nah selanjutnya inilah perbedaan siklus metagenesis dari Bryophyta dan Petrodophyta. Anak-anak bisa lihat dulu ya, yang sebelah kiri Miss anggap menghafalnya adalah Ramaljes, yaitu dimiliki oleh siklus tumbuhan lumut. Ra, spora. Ma, protonema. L, lumut. Z, zigot. E, embrio, di sini tidak nampak ya. S, sporofit atau sporogoniumnya. Fase sporofit yang nanti akan menghasilkan spora. Kalau dari siklus sebelumnya yang di bagian atas ini adalah fase gametofitnya, sedangkan yang di bawah adalah fase sporofitnya. Oke, nah yang berikutnya adalah Pterodophyta ataupun tumbuhan paku. Nah, di sini Miss menghafalnya dengan ratajeb. Ra, spora. Ta, protalus atau protalium yang akan menghasilkan sel kelamin jantan dan betina. Terus terjadi perkawinan menghasilkan Z, zigot. E, embrio nanti ada di sekitar sini.
P. Tumbuhan paku itu sendiri. Tumbuhan paku memiliki kotak spora yang bernama sporangium. Nanti siklusnya akan kembali menghasilkan spora dan berikutnya. Jadi, untuk di bagian atas adalah fase gametofit, sedangkan yang di bawah adalah fase sporofitnya. Oke. Nah, apalagi perbedaan mereka antara Bryophyta sama Pteridophyta? Kalau Pteridophyta itu tumbuhan paku yang berfase gametofit adalah protalium, sedangkan Bryophyta adalah lumut itu sendiri. Sporofit, penghasil sporanya itu nanti adalah sporangium pada tumbuhan lumut, sedangkan Pteridophyta adalah tumbuhan itu sendiri yang menghasilkan spora. Nah, dari kondisi seperti ini kita akan lihat mana usia yang paling panjang dan berwarna hijau. Berarti kita harus ingat bahwa tumbuhan ini akan melakukan fotosintesis. Yang kita lihat itu adalah tanaman lumut itu sendiri ataupun tanaman paku itu sendiri. Berikutnya kita akan membahas faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Ini ada 2 faktor, yaitu keberadaan dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor ini kita bahas yang pertama, internal ada 50-50 ya, 50-50 yang akan mempengaruhi genetik dan hormon. Kalau untuk urusan genetik pasti akan menunjukkan ukuran, bentuk, kecepatan tumbuh yang ada di kromosom tumbuhan tersebut. Sedangkan hormon nanti ada beberapa jenis, auksin, gibberellin, sitokinin, asam absisat, dan etilen. Nah, anak-anak kita akan membahas tentang hormon. Beberapa jenis hormon pada tumbuhan, ini anak-anak bisa lihat di halaman 42 sampai 43. Kalau untuk gerakan dari auksin, nah, hormon auksin ini merupakan hormon yang terdapat di embrio, di meristem apikal ataupun di pucuk, dan dia berada di bagian daun-daun muda. Tujuan dari auksin ini adalah menambah proses pembelahan sel supaya tumbuhannya semakin tinggi ataupun semakin besar. Dan ternyata dengan keberadaan hormon auksin ini akan memunculkan istilah dominansi apikal, artinya pertumbuhan menuju ke atas. Untuk pertumbuhan tumbuhan tersebut mendapatkan cahaya matahari dengan maksimal. Berikutnya adalah gibberellin. Ini merupakan hormon yang fungsinya mirip seperti auksin, tapi lebih mengutamakan pada pembelahan sel di bagian tepinya. Ya, oke, ini terdapat di bagian yang namanya ujung batang, ujung daun, dan ujung akar. Sama dia, tapi diutamakan ditujukan untuk percepatan perkecambahan biji dan tunas, memanjangkan batang, dan bisa juga menggigantismekan tumbuhan tersebut. Gibberellin, gigantisme. Kemudian nanti ada sitokinin. Nah, kalau untuk yang namanya sitokinin ini hampir mirip juga dengan gibberellin dan auksin, tapi di bagian ini dia utamakan untuk pertumbuhan akar dan organ tubuh yang lain, tapi di bagian organ tubuh yang lain adalah samping, samping, sitokinin yang di bagian samping. Sitokinin ini nanti berfungsi sebagai pertumbuhan akar, kemudian menghambat penuaan daun, kemudian nanti menghambat dominansi apikal atau dia merangsang pertumbuhan samping, ini dia, dan nanti mengatur pembentukan bunga dan buah. Kemudian adalah asam absisat. Kalau di sini kurang nampak, itu diutamakan ketika lingkungan sekitar ini tidak memungkinkan untuk tumbuh, maka asam absisat ini adalah berfungsi menghambat proses pertumbuhan ketika lingkungan kurang mendukung. Kemudian gas etilen. Nah, gas etilen ini merupakan gas yang dihasilkan pada buah matang, kemudian pada daun, pada batang juga. Nah, ini berfungsi sebagai pematangan buah dan berfungsi sebagai penggugur daun maupun bunga. Salah satu contoh kita mendeteksi adanya hormon etilen adalah ketika anak-anak mencium aroma buah-buahan. Adanya buah durian, nah aroma buah itulah yang dikategorikan dengan gas etilen. Nah, secara alami itu, tapi kalau secara buatan itu bisa terdapat di asap kendaraan. Nah, jadi buah-buahan yang dipajang di pinggir jalanan biasanya akan lebih cepat matang karena dibantu pematangannya dengan asap kendaraan. Kemudian kita akan membahas faktor eksternal yang akan membantu proses pertumbuhan tumbuhan. Di sini adanya air dan mineral. Anak-anak pasti sudah tahu ya organ yang mengangkutnya? Iya, akar. Suhu optimal untuk tumbuhan adalah sekitar 22-37 derajat Celcius.
Kemudian kelembapan. Kelembapan merupakan kadar air di udara. Semakin rendah kadarnya berarti kelembapan semakin rendah, maka memaksa tumbuhan untuk mentranspirasi atau penguapan semakin banyak. Kemudian maka akan menyebabkan penyerapan air juga yang malah semakin maksimal karena banyaknya air yang keluar dari tubuh tumbuhan tersebut, atau dengan kata lain dia keringatan. Kemudian adalah cahaya. Cahaya di sini ditujukan untuk kalau tumbuhan hijau adalah berfotosintesis. Anak-anak sudah tahu ya artinya ya. Sedangkan kalau tidak ada cahaya, tumbuhan itu dapat tumbuh tapi mengalami etiolasi. Etiolasi merupakan proses di mana tumbuhan yang tumbuh di daerah gelap mengalami batang yang tumbuh kurus, panjang batangnya, pucat daunnya, dan daunnya kurang maksimal pertumbuhannya. Nah, untuk dari faktor eksternal ini anak-anak bisa nampak di sini ya. Ternyata faktor cahaya juga mempengaruhi arah tumbuhnya si tanaman tersebut. Ini dia. Oke, dari gambar ini juga ternyata auksin juga paling tidak suka dengan yang namanya cahaya. Makanya kalau tumbuhan yang berada di daerah gelap yang mengalami etiolasi, pertumbuhan batangnya sangat cepat tapi dengan kondisi daunnya pucat, terus batangnya terlalu kurus. Lalu kita akan membahas tentang metamorfosis, proses pergiliran keturunan pada hewan tertentu. Jadi sebelumnya kita akan membahas perbedaan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran dan jumlah sel, sedangkan perkembangan menuju dewasanya organ reproduksi. Untuk pertumbuhan semakin tinggi atau semakin besar ukuran dan ini tidak akan dapat kembali ke kecil lagi. Contohnya gini, kalau kita sudah semakin tinggi nggak akan ada fase kembali ke bayi lagi. Itu dia. Perkembangan menuju kedewasaan ini ditandai dengan adanya aktifnya pembuatan sel kelamin. Ini kalau pada versinya manusia, ada saatnya kalau pada perempuan ada saatnya menstruasi, ada saatnya tidak. Itu yang maksudnya irreversible. Oke, kita kembali ke metamorfosis. Ada dua macam ya, metamorfosis tak sempurna dan sempurna. Metamorfosis tak sempurna, kata kuncinya adalah bentuk tubuh anak itu akan sama dengan dewasanya, tapi ukurannya yang berbeda. Sedangkan metamorfosis sempurna, ini terdapat perbedaan bentuk tubuh di setiap fasenya. Oke, kita cek satu-satu ya. Gambar ini apakah termasuk metamorfosis sempurna atau tidak? Oke, kecoa. Di sini ada telur, nimfa. Nimfa itu adalah miniaturnya dewasa. Ada nimfa, ada beberapa tahap nimfa, kemudian kecoa dewasa. Ini adalah fase metamorfosis tak sempurna. Karena bentuknya hampir mirip ya setiap siklusnya. Jangkrik dari telur, kemudian nimfa sampai dewasa. Imago artinya dewasa ya. Nah, ini mirip sekali ya, cuman beda di ukuran dan keberadaan sayap. Oke, kalau yang ini? Iya, keberadaan bentuk yang beda sekali ya, dari telur, larva, pupa sampai ke dewasa ini beda. Berarti iya, metamorfosis sempurna. Kalau yang ini? Beda dia ya. Dari telur ke cebong mirip ikan, kemudian ke cebong berekor dan berkaki, kemudian nanti ada katak berekor dan katak dewasa. Ini merupakan metamorfosis sempurna karena bentuk dari setelah menetas sampai dewasa itu beda. Bagaimana dengan tayangan video tadi? Cukup mudah dimengerti ya. Nah, jika masih ada yang kurang dimengerti, boleh ditanya sama Miss Tina ya. Nah, untuk 3 peserta didik yang berhasil menjawab kuisnya yang tadi, selamat, nanti akan Miss tambahkan di nilai tugas kamu. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan tepat waktu dan bertanggung jawab.
Terima kasih, salam sejahtera. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya.